Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin Bapak share tentang prinsip kerja mesin. Bapak harap gambarnya sudah disalin ke buku tulis ya. Langsung saja, mari kita perhatikan bagaimana mesin bensin mengubah bahan bakar menjadi tenaga. Perhatikan gambar skema mesin bensin. Campuran udara dan bensin dihisap ke dalam silinder. Kemudian dikompresikan oleh piston saat bergerak naik. Bila campuran udara bahan bakar terbakar, dengan adanya api dari busi yang panas sekali, maka akan menghasilkan tekanan gas pembakaran yang besar di dalam silinder. Tekanan gas pembakaran ini mendorong piston ke bawah, yang menggerakkan piston turun naik dengan bebas di dalam silinder. Dari gerakan putar atau naik turunnya piston dirubah menjadi gerak putar pada crankshaft melalui connecting rod. Gerak putar inilah yang menghasilkan tenaga pada kendaraan. Posisi tertinggi yang dicapai oleh piston di dalam silinder disebut titik mati atas atau TMA, dan posisi terendah yang dicapai piston disebut titik mati bawah. Jarak pergerakan piston antara TMA dan TMP disebut langkah piston atau stroke ya. Campuran udara bahan bakar dihisap ke dalam silinder dan gas yang telah terbakar. Yang telah terbakar harus keluar, dan ini harus berlangsung secara tetap cepat. Pekerjaan ini dilakukan dengan adanya gerakan piston yang naik turun di dalam silinder. Proses menghisap campuran bahan bakar ke dalam silinder, terus mengkompresikan, membakarnya, dan mengeluarkan gas bekas dari silinder disebut satu siklus. Ada juga mesin yang tiap siklusnya terdiri dari 2 langkah piston. Mesin ini disebut mesin 2 langkah stroke. Crankshaft berputar 1 kali selama piston menyelesaikan 2 langkah. Sedangkan mesin lainnya tiap siklus terdiri dari 4 langkah piston. Mesin ini disebut 4 langkah. Kemarin kan sudah kalian gambar tentang prinsip kerja mesin ya. Ada 2 tipe. Yang pertama 2 tak dan 4 tak. Untuk tahun yang kendaraan yang baru ini banyakkan menggunakan yang mesin 4 langkah. Kita akan bahas tentang mesin 4 langkah. Perhatikan gambar ya. Ada 4 gambar. Yang pertama itu posisi langkah hisap, yang 2 langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, dan langkah buang. Itu siklusnya untuk mesin 4 tak. Yang pertama untuk langkah hisap. Pada langkah hisap ini yaitu campuran udara bahan bakar dihisap ke dalam silinder. Perhatikan gambarnya. Itu tanda panahnya dianggap sebagai udara dan bahan bakar ya. Itu masuk ke dalam ruang bakar, dan katup hisap itu membuka. Intervalve terbuka, sedangkan yang exhaust atau katup buang itu tertutup waktu piston bergerak ke bawah. Berarti ibaratnya dia menghisap ya, menarik ke bawah, menyebabkan ruang silinder menjadi vakum.
Masuknya campuran udara bahan bakar ke dalam silinder disebabkan adanya tekanan udara luar atau atmospheric pressure. Itu langkah hisap. Setelah langkah hisap, baru ke langkah kompresi. Dalam langkah ini, campuran udara bahan bakar dikompresikan, ditekan ke atas. Pistonnya akan naik ke atas. Intake valve dan exhaust valve atau katup hisap dan katup buang itu tertutup semua. Nah, waktu piston mulai naik dari TMB atau titik mati bawah ke TMA titik mati atas, campuran yang dihisap tadi dikompresikan. Akibatnya tekanan dan temperaturnya menjadi naik, sehingga akan mudah terbakar. Crankshaft berputar 1 kali ketika piston mencapai titik mati atas. Nah, lanjut ke langkah ketiga, yaitu langkah usaha. Nah, dalam langkah usaha ini mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Ya, sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, pada saat dikompresikan di atas, pada saat langkah kompresi, busi memberi loncatan api pada campuran yang telah dikompresikan, meledak ya. Dengan terjadinya pembakaran, kekuatan dari tekanan gas pembakaran yang tinggi akan mendorong piston ke bawah. Nah, usaha ini yang menjadi tenaga mesin atau engine power. Terus selanjutnya langkah buang terakhir. Dalam langkah ini ya, gas yang terbakar dibuang dari dalam silinder. Ya, di sini 2 katup itu ada salah satu yang terbuka, yang itu yang katup buang. Katup buangnya terbuka atau exhaust valve. Terus piston bergerak dari TMB titik mati bawah ke TMA titik mati atas, mendorong gas bekas yang terus keluar dari silinder. Terus ketika piston mencapai titik mati atas, akan mulai bergerak lagi untuk mempersiapkan berikutnya. Ya, kembali lagi ke langkah hisap. Itu langkah hisap ya. Crankshaft telah melakukan 2 putaran penuh dalam 1 siklus, terdiri dari 4 langkah: hisap, kompresi, usaha, buang, yang merupakan dasar dari kerja dari mesin 4 langkah. Nah, itu prinsip kerjanya dari hisap, kompresi, usaha, buang. Terus lagi mesin itu nyala, piston itu bekerja seperti itu. Langkahnya hisap, kompresi, usaha, terus buang. Ya, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Nanti minggu depan kita lanjut ke materi tentang komponen-komponen mesin bensin. Ya. Sampai sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.